Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, Nabi Allah, Kanjeng Nabi Sulaiman dan Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, para syiar di masa lampau, khususon Wali Songo yang telah mendahului kita, serta jejak-jejak syiar Islami di masa lalu yang selalu menjadi panutan kita hingga di akhir kehidupan nanti. Pada saat tadi terlihat di video, sudah kita saksikan dengan seksama salah satu syiar yang menjadi pusat daripada syiar di Banten, yakni keramat Wali Allah, juga disebut keramat Waliullah. Salah satu syiar terbesar yang pernah mewarnai di tanah Banten ini hingga saat ini atau di masa yang akan datang. Kanjeng Sultan Hasanuddin. Siapakah beliau? Ya sedikit saya kisahkan, walaupun mungkin udah bukan barang yang baru. Beliau adalah salah satu putra dari Wali Songo, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bukan sekedar istilahnya seorang pejuang yang ingin membebaskan Banten ini dari kolonial pada saat itu, yakni beliau juga membuka sebuah peradaban baru. Apa yang dimaksud kolonial? Beliau juga membantu perjuangan dari Kanjeng Sultan Demak, Sultan Trenggono pada saat melawan penjajahan Portugis di wilayah Malaka. Sehingga beliau pun akhirnya mendapatkan hadiah yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, meriam Ki Amuk dan meriam Ki Jagur. Berdirinya Masjid Agung Banten juga merupakan upaya di saat zaman Kanjeng Sultan Hasanuddin. Terlihat jelas di kamera tadi betapa megahnya suasana atau bangunan yang bernama Masjid Agung Banten itu sendiri. Serta tak lupa, selain dari Kanjeng Sultan Hasanuddin, di video kedua juga sempat saya ziarah juga salah satu panglima perangnya beliau, seorang panglima atau senopati agung pada saat itu yang bernama Panglima Gula Geseng. Nah, seorang yang sakti mandraguna yang juga berperan besar dalam kemegahan Kesultanan Banten di saat itu. Hingga mohon maaf tadi sempat merinding bulu kuduk waktu tawasul sebentar di tempat beliau. Berada di Desa Kasunyatan, wilayah Kecamatan Kasemen, Banten. Wilayah Desa Kasunyatan sendiri tidak jauh dari lokasi yang bernama Sungai Cibanten. Cibanten sendiri oleh masyarakat Banten dimaknain beberapa hal, diantaranya satu, Cibanten. Ci itu bisa diartikan air. Tapi kalau menurut pemahaman saya pribadi, mudah-mudahan nggak keliru, Ci adalah berarti nur atau cahaya. Ada juga yang mengatakan Banten dari kata bantahan. Sebelum mati tidak akan menyerah kepada yang namanya kolonialisme. Makanya disebut bantahan. Nah itu ada yang menyebut dari kata Cibanten
bantahan, ada juga yang menyebutkan Banten ini sebuah lambang kemakmuran. Ban Inten, sebuah tempat yang dikelilingi oleh suatu benda logam mulia bernama intan. Akhirnya disebut Banten. Jadi ada beberapa lokasi yang kita ziarahi pada hari ini, yaitu Masjid Agung Banten sendiri, makam keramat Kanjeng Sultan Hasanuddin, makam keramat Patih atau Panglima Perang Banten, Panglima Gula Geseng, serta tadi sempat berkeliling juga karena lokasi itu tidak jauh dari keberadaan meriam dari kebanggaan masyarakat Banten, yaitu meriam Ki Amu. Masih dalam lingkup satu lokasi. Mohon maaf juga untuk video ini sempat saya paparkan agak sedikit jauh dari lokasi, mengingat betapa banyaknya pengunjung yang merasa kagum dengan panorama indahnya Banten lama itu. Barangkali itu aja. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Segala kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.